apa namanya? Berapa itu kan udah 193 triliun. Iya, kali 5 tahun. Nggak segitu bro. Lo mau ngapain? Gua ngitung kan, gua dosen, jadi ngitung. Jadi begini ya Frans ya. Iya. Oke, maaf Frans. Frans langsung ngelirik-lirik 193 triliun. Hah? Ya, 193 ya? 93. Ya, oke, 193 triliun kali 5 tahun dari 2018. 100 triliun tuh berapa sih nolnya? Susah, handphone lu bakal susah bro. 912 nolnya bro. Nolnya 12 ya? 12, 1000 miliar itu barang. Oke. 193 triliun. Ya ini dia. 12 ya? Bagi 10.000. Wah. Banyak banget bro, bisa jadi paket makan bergizi gratis. Susah bareng lo tuh. Iya, makanya banyak orang miskin yang bisa dibantu, sekolah yang bisa dibangun, beasiswa yang bisa dikasih. Berapa karyawan bisa dapat THR. Betul. Dan gue kemarin terus terang, sebentar nih, ya. gue gini deh bro ya, kita nggak usah ngomongin itu dulu deh. Ya udah. Lo kan, nama lo aja kan udah imam kan? Berarti kan lo imamku lah. Amin ya Allah. Itu mungkin apa? Kalau ada lagunya Krisdayanti sama Anang yang jodohku, nah ini lo juga bisa imamku. Mam, Gimana? menurut lo ya, apa sih dasar pemikiran orang sampai kemudian kepikiran berbuat jahat kayak gitu? Menurut lo tuh gimana sih? Lo beli RON 90 cuma pakai harga RON 92, ya? Oke lalu direkturnya gitu. Tapi sampai lo kepikiran, oh begini aja ya. Nggak kepikiran negara bakal gimana, orang bakal gimana tuh. Menurut lo tuh ada apa sih sebetulnya, pemikiran apa tuh yang merasuki orang itu tuh? Gue nggak tahu pasti ya, cuman gue kok ngerasa bahwa ya kalau dari sisi spiritualitas ya, gue ngerasa orang-orang ini berjarak loh sama tangisan masyarakat, sama orang yang kelaparan, sama orang yang buat hari esok aja bingung gitu. Udah berjarak bro. Mereka ini kalau gue rasa jangan-jangan emang udah nggak bisa ngerasain lagi. Dia kesulitan berempati ngelihat orang-orang yang kesulitan. Beda sama Hendri Satrio, ngelihat kru nih yang kayak gini, walaupun bulan puasa dia tawarin misalnya rujak, es teler, beda. Empati lu tinggi bro, karena lu nggak berjarak sama mereka. Nah orang-orang ini kan yang dibilang Chief Sudirman juga aneh kan. Petrol itu kan dibubarkan 2015, tapi sekarang isinya orang-orang petrol semua. Dan mereka ini kan berarti bercokol udah puluhan tahun, nggak tahu udah berapa ribu triliun mungkin ya, biar aman nih mungkin yang mereka kelola selama ini. Dan ya kalau hati dikasih setitik noda mungkin ya nggak ketutup bro. Tapi kalau titikan ini berpuluh tahun, ya mungkin empatinya hilang. Gitu kok, Sudirman saya itu kita inget ya, dia bubarin petrol, habis itu dia di reshuffle. Iya, makanya gue rasa empatinya hilang aja. Dia nggak ngerasa itu salah kayaknya. Dia ngerasa ini business as usual, gue lagi nyari untung dan wajar-wajar aja. Oke, ini kalau kita ngebahas desas-desus boleh nggak? Boleh dong. Jadi desas-desus yang pertama kan, ini mau ganti bohir katanya. Itu yang gue nggak mau. Iya, sebagai rakyat nggak boleh juga, dan mudah-mudahan kan itu salah. Jadi yang desas-desus, wah ini pemerintah mau ganti bohir dari pengusaha satu pengusaha lainnya. Ya. Desas-desus yang kedua, oh ini mau dicari duitnya nih, si pengusaha yang sekarang yang lagi dipermasalahkan. Mungkin dia lupa setoran atau apa kali. Ini semuanya ini serba desas-desus nih. Ya. Gua nggak tahu nih kita boleh nggak ngebahas desas-desus? Boleh nggak ngebahas desas-desus? Boleh ya, benar. Yang penting kan kita nggak menuduh kan. Enggak itu karena ini obrolan justru. Iya, kan? jadi banyak banget yang orang mengatakan bahwa kenapa kok tiba-tiba, kan gini lah bro. Ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut gua nggak lumrah ya. Ini sih gue salut sama Prabowo ya. Pemerintahannya tuh berani. Sebelum Reza Khalid kan ada Yapto ya. Pemuda Pancasila ketuanya. Dipanggil KPK. Bukan itu, digeledah terus kemudian 11 mobilnya disita. KPK kan? Iya. Iya. Itu kan juga adem tuh ya. Kan kebayang gitu kalau Yapto
ketua pemuda Pancasila gitu. Kalau misalnya kondisinya bukan Pak Prabowo, mungkin kan Dia show heboh of juga force tuh pasti ya, minimal. heboh ya. Tapi ini kan ada mayam aja. Nah itu kan juga lagi desas-desus tuh, wah ini mau ganti pengamanan juga nih gitu. Terus sekarang kan Riza Khalid minimal ini ada anaknya dan keponakannya ya yang kena. Terus desas-desusnya juga mau ganti sponsor pengusaha ini dari Riza Khalid, gue nggak tahu ke siapa gitu kan. Yang jelas kan emang ada nama-nama pengusaha yang disebut sama Pak Prabowo pada saat peluncuran Danantara kan. Jadi teman-teman cek aja nama-nama siapa aja. Nah itu desas-desus itu tuh kencang banget gitu. Kenapa kemudian mungkin orang-orang kebanyakan nonton film ini kali ya? Apa tuh namanya kalau kerja sama konspirasi ya? Jadi kelihatannya orang tuh udah kebanyakan nonton film konspirasi itu, sehingga kejadian-kejadian ini selalu saja dikait-kaitkan dengan konspirasi-konspirasi itu. Mau ganti pengamanan, mau ganti apa sponsor bohir, terus kemudian ada yang mau ditarik kali duitnya belum karena lupa setoran apa dan lain-lain lah, yang bikin gue pusing dan deg-degan juga gitu. Karena terus terang sebelumnya kan ada lagi 109 ton emas palsu dikeluarkan oleh Antam. Itu gila sih. 109 ton men. Ini dosen ya mau beli LM 5 gram. Gue kasih tahu nih, kita perlu ngajar berkelas-kelas loh. Iya, dan ya Terus nyicil. kalau LM itu kemudian ternyata bagian dari yang palsu itu gimana? Iya. Maksud gue itu saya sehabisan kata-kata bro. Nah jadi ini gue ulang ya sebelum lo Iya. terjawab ya. Kenapa gue ngomong ini, karena kegundahan gue aja nih. Tadi juga itu ya. gundah, bro. Terus ada emas palsu, terus kemudian katanya ada oplosan yang kata Pertamina bukan dioplos, tapi di blending lah. Terus sebelumnya ada kelangkaan gas LPG 3 kg lah. Terus kalau lo lihat banyak banget pembegalan di media sosial yang kita lihat, yang pelakunya itu adalah motor dibegal sama motor yang bawa senjata tajam banyak banget itu. Kita tuh lagi kena apa sih men? Negara ini gitu. Ini tuh semuanya belum jelas. Bahkan gue kemarin sempat nge-X tuh kan. Nih besok hari Senin pemerintah mau bikin apa lagi? Kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal yang akhirnya memang ya gue akhirnya setuju juga sama tagar kabur aja dulu itu. Yang tadi itu loh yang bikin gue sakit tuh yang 109 ton emas palsu dari Antam itu. Karena lu udah beli banyak ya kemarin. Dan kita belinya kan ngumpulin pelan-pelan men. Iya. Dosen tuh nggak bisa gajian terus langsung beli-beli, nggak bisa. Iya. Dia mesti bayar cicilan, biar cicilan dulu gitu. Paham. Jadi makanya itu tadi pertanyaan gue di awal, apa sih yang ada di pikirannya Direktur Pertamina Niaga itu pada saat dia mengiyakan ini terjadi gitu. Dan terus akhirnya apa? Di media sosial twistnya lari-lari ke, oh ini zamannya Ahok jadi komisaris utama. Nah, Terus kita harus ngomong. mundur lagi ke zamannya Sudirman Said waktu jadi SDM. Jadi kan kayak kita tuh berat banget masalahnya ya. Udah THR juga banyak yang ngap-ngap kan. Terus kemarin apa lagi tuh yang di PHK selain Sritek? Banyak, ada Sritex, ada Yamaha, Yamaha ada yang lagi bikin alat musik beberapa. itu ya. 1000 lebih. Ada KFC, Banyak banget. ada. KFC juga di itu ya. Gue ngeri nih, Pertamina nih kalau nggak ada yang beli lama-lama gimana coba? Lama-lama Iya kan? Ini kan soal trust. Lu kira building trust bisa overnight? Kan itu yang enggak. gue bahas waktu Danantara. Itu. Danantara diluncurkan, IHSG merah terus. Trustnya nggak ada. Gue bandingin waktu zaman Soeharto. Soeharto waktu itu trustnya ada, pasar ke pemerintah, BUMN-nya tumbuh terus. Oke lah tahun 98 trustnya nggak ada, dia kolaps. Tapi sekarang nih trustnya belum ada. Lalu tadi ngomongin trust, nah itu bro, kegundahan gue itu. Dari mulai pertanyaan kenapa ada kepikiran si Direktur Pertaniaga melakukan ini, kenapa ada kepikiran para pejabat Antam
melakukan pembohongan publik 109 ton emas palsu itu tuh dasarnya apa? Terus kemudian sampai akhirnya ada desas-desus, katanya mau ganti organisasi pengamanan lah, katanya mau ganti sponsor pengusaha lah, kayak gitu-gitu kan desas-desus yang sebetulnya kayak lagunya ini ya, bayar gitu. Orang tadinya takut-takut nyanyiin, begitu udah semuanya akhirnya kebablasan semua gitu, ngomong aja udah semua. Nah menurut lo what happen sih, desas-desus ganti pengamanan, ganti segala macam itu benar atau tidak? Terus menurut lo kenapa sih mereka tega melakukan itu gitu? Pertama, gue bukan aparat penegak hukum, jadi gue nggak tahu itu benar apa enggak. Yeah. Tapi kalau menurut gue ini udah mendasar banget, bro. Ini mendasar banget, dan ini sebenarnya kalau buat gue resah dan gue merasa ini bisa berbahaya. Karena gini, kalau ini diteruskan, bukan nggak mungkin loh, logik dari algoritma social unrest itu bisa eksponensial percepatannya. Dulu Ya, kan kita pakai bahasa rakyat bro, eksponensial gitu. kalau pakai bahasa rakyat, kemarahan rakyat itu bisa dipercepat dengan kondisi ketidakpercayaan terhadap kondisi ini. Gua nggak kepengen one day orang marah turun ke jalan rame-rame tanpa kita bisa mendeskripsikan secara sederhana dia marah terhadap apa. Saking banyaknya karena bro. Tadi lu aja jelasin itu, mungkin kalau kita hitung waktu lebih dari 10 menit dan muter-muter doktor komunikasi ilmu politik. Maksudnya bukan lo kenapa-napa, tapi memang ini udah pengap. Gue ngerinya nanti one day ini terus rembes ke bawah, orang makin tidak percaya terhadap situasi, dan harusnya negara yang punya peran itu dianggap tidak bisa mewakili perannya, akhirnya jadi social unrest atau kemarahan masyarakat tuh jadi. Kalau menurut gue poin gue dua. Pertama, keserakahan. Ini yang mudah-mudahan nggak terjadi ke depannya, karena ini nggak diwariskan oleh founding fathers kita. Apa iya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan seterusnya itu, para tokoh itu mendirikan bangsa ini deal-dealan dari awal, nanti kalau bikin bendungan itu vendornya dari gue ya, atau vendornya temen gue ya. Kalau ini gue ngutip sekian ya. Kan itu dulu nggak ada bro. Tapi lo lihat sekarang, lo kan kenal banyak orang, gue kenal banyak orang. Itu lazim terjadi. Dan makin lazim, makin serakah. Makin duitnya makin aneh, dimakan. Namanya duit haram jadi duit panas biasanya bikin kebakaran. Itu gue ngerasa keserakahan itu makin menjadi-jadi di semua lini kehidupan kita. Kalau keserakahan yang gak dipadamin, kita menurut gue akan makin jauh. Terus yang kedua, trust. Ini yang menurut gue sekarang kita hilang jauh. Gue jujur aja nih bro, gue gak kepengen mengkampanyekan apa-apa ya. Gue tuh pembeli Pertamax, tapi sekarang gue kayak belum mampu lagi untuk beli. Ini kayak orang lagi punya hubungan, mau pacaran, mau suami istri, terus lo dihianati berkali-kali. Terus lo dengan lo minta maaf sekali dan lo bilang gue gak akan nipu lo lagi, apa iya lo hari itu akan percaya? Enggak bro, ini gak akan terjadi overnight. Trust itu balik ke diri lo, kemudian lo bisa berhubungan dengan baik-baik aja lagi gitu. Dan ini terjadi sama Pertamina cukup lama kan bro. Iya, dan yang ngeselinnya itu kan waktu itu kan pemerintah campaign, lu bantu negara dong, jangan beli bensin subsidi. Dan lu beli. Maka kita beli Pertamax, bahkan Pertamax Turbo. Kita beli. Tujuannya kan Lexus lo itu ya. Maaf bro, lanjut. Orang mobil Porsche bilang Lexus. Jangan ngecil-ngecilin. Saya ini punya gunung loh. Saya juga ketua ormas. Saya juga punya band. Saya juga basis band saya. Saya ketua ikatan. Sampai hari ini saya juga ketua ikatan alumni. Saya punya gunung loh, mam. Lu mau ngomong apa lagi? Dari uraniumnya di dalam. Terus, sorry. Ya, jadi maksud gue kita mau membantu negara. Ya kita membantu negara, terus negara begitu gitu. Iya, itu dia. Kesel gue juga. Aduh, gara-gara Firdaus. Jadi belok ya. Jadi belok. Sekalian karena udah keburu belok. Kemarin kan Pak Ahok rame nih.
trending di X dan seterusnya ya. Karena beliau ngomong di 2 kanal, di Narasi sama di SCTV. Menurut gua itu bagus. Karena walaupun gimana Pak Ahok pernah di dalam, beliau pasti punya insight. Ya, punya informasi terbatas yang mungkin dimiliki sedikit orang. Walaupun nggak lama dari itu, muncul lah misalnya Bang Hotman, justru ngomentarin, menurut gue nggak terlalu substansial gitu, ngomentarin ngapain Ahok ngomel-ngomel segala macam. Dan menurut gue, ya ngomel-ngomelnya kan ada reasonnya. Ahok kan cerita, kenapa bukannya gue nggak coba berbuat, tapi nggak bisa karena dia komisaris. Kalau mau berbuat lebih banyak, kayak harusnya dia taruh di dirut gitu. Dan menurut gue, semoga makin banyak orang yang pernah di dalam Pertamina speak up. Termasuk yang masih ada di dalam Pertamina, kalau bisa speak up. Karena ini harus diperbaikin, karena kalau enggak, mau berapa ribu triliun lagi kita kehilangan gitu. Kalau gue ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Lo karyawan Pertamina, lo masih digaji bulanan, terus tiba-tiba lo tampil seolah-olah untuk menyelamatkan uang negara yang triliunan. Dasmu. Nggak, mana mau dia. Ya pasti orang-orang Pertamina itu mikirin dirinya lah, gila aja lo. Iya. Dia tiba-tiba nggak digaji. Tapi kan selalu ada anomali bro. Gini ya, Mam, sekarang kita bahas yang lebih substansial ke Yaudah, atas gitu. oke. Benarkah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Pak Prabowo untuk memang memperbaiki negeri? Atau seperti desas-desus yang diomongin di X itu? Enggak kok, ini nggak ada kaitannya sama itu, ini cuma mau ganti-ganti aja. Nama juga pemerintah baru kan ganti-ganti ya, ganti-ganti seragam, ganti-ganti ini, ganti-ganti itu. Menurut gue yang bisa jawab waktu. Dan Pak Prabowo mudah-mudahan tahu pertaruhannya terlalu mahal. Pak Prabowo lagi memimpin di masa yang sulit, bukan di masa yang baik-baik aja. Once Pak Prabowo mengambil keputusan salah, dia akan merugikan 270 juta lebih orang. Once dia bikin keputusan benar, akan menjadi amal jariah, menjadi ladang pahala untuk beliau. Kita dukung Pak Prabowo menuju ke arah kanan, ke arah kebaikan, dan kita dukung Pak Prabowo membantah desas-desus itu dengan tidak mengambil keuntungan pribadi atau golongan selama memimpin Indonesia. Kalau gue, kita buktikan pakai waktu. Karena akhirnya desas-desus itu kan berkembang terus ya. Yang akhirnya bikin orang juga pada takut gitu. Iya. Gue nggak tahu ya hari ini IHSG naik atau gimana. Coba dicek deh Mas Agil, hari ini IHSG itu sudah mulai naik atau belum? Yang jelas rupiah semakin melemah ya. Berapa ya sekarang? 16.700 bro. Gue baru kemarin ketemu temen gue, pantas dia nraktir, habis jual rupiah bro, habis jual karena Jual dolar. habis jual dolar, dia beli di 16.400, dia jual di 16 berapa ya kemarin tuh 580 kan. Oh, waktu itu gue beli 14.900 tuh. Anjir saudara. Ya tapi kan serem ya kalau kondisinya kayak gini nih, menyedihkan sebenarnya sih. Ya makanya itu yang kemudian gagal juga dikomunikasikan oleh pemerintah. Kan gue bilang gini ya tentang Danantara misalnya. Ini sorry ya guys, lompat-lompat. Kenapa Danantara direspon merah negatif oleh pasar? Karena dia meluncurin aja. Mana-mana mah orang kalau ngeluncurin produk baru tuh ada teasernya dulu. Ada promo dulu. Ini kan meluncurin aja. Kan orang bingung. Gimana sih? Komunikasinya payah banget sih. Makanya akhirnya terjadi balik lagi yang desas-desus itu terjadi. Orang mungkin saking nggak percaya sama aparat hukum, jadi setiap kali aparat hukum bertindak, bukan tepuk tangan yang ada, tapi pertanyaan, ini ada apa lagi nih? Ini ada apa lagi nih? Bener. Ya kayak misalnya, dia kan, ya itu tadi ya banyak hal ya tentang Yapto lah, terus kemudian tentang Pertamina inilah. Kan harusnya orang kan, wah keren nih penegak hukum nih, tapi terus, oh ini ada apa lagi ya? Kayak misalnya Jarod Richard yang pernah kita bahas, 1 triliun di rumahnya. Itu hilang gitu aja loh sekarang. Kita pernah nggak denger, oh ternyata dari 1.000 triliun ini ke hakim A, B, C, D. Dan sekarang gue tanya sama lo, yang berperkara A, B, C, D nggak pernah ada kayaknya. Gue tanya sama lo ya. Ya, 1 triliun. ya, 1.000 miliar. Kata siapa tuh? Kata media yang meliput, pasti dia ngutip keterangan pers dari, gue nggak tahu, narasumbernya pasti valid. Sekarang gue tanya sama si media itu. Ya, Dia ikut ngitung nggak? enggak. Menurut lo, ini mohon maaf ya, ini desas-desus juga nih sifatnya. Bener nggak nih desas-desus ini?
Sebetulnya duit itu di atas 1 triliun atau di bawah 1 triliun? Kalau sampai diumumin 1 triliun. Nggak tahu gue. Tapi ya namanya probabilitas, namanya kemungkinan ya bisa lebih gede, bisa lebih kecil. Tapi kemungkinan lebih gedenya ada. Soalnya kan kita nggak ikut ngitung. Iya. Kita terima jadi aja diumumin 1 triliun. Ini yang gue bilang bro, kita tuh distrust loh. Gini bro ya, kalau ternyata itu 1,1 triliun aja, koma satunya itu kan 100 miliar 100 bro. miliar bro. 100 miliar. Udah punya rumah belum ada? Hah? Tuh berapa rumah Itu tuh, 100 tentang rumah trust gitu. loh men. Iya benar. 1 triliun, rakyat tuh nggak, wah keren, dapat 1 triliun, enggak. Oh, 1 triliun, berapa tuh ya aslinya ya? Kayak gitu loh. Itu aja dulu bro, apalagi sekarang udah ada korupsi 1000 triliun. Oh, 1 triliun kecil amat gitu. Astagfirullah. Kayak si Harvey Muiz kan, 300 triliun tuh, Iya, terus 6,5 tahun. minder dia Masa sih sekarang. 6,5 tahun? Pak Prabowo ngomel, 50 tahun lah. Di sidang lagi 20 tahun. Tapi kan orang-orang pikir, lah beneran 300 tuh gimana sih? Tapi yang paling seru tuh Zarof Richard kan gini, 1 triliun dan emas 51 kilo. 50-an ya. Bayangin loh ya, netizen tuh pertanyaan pertamanya bukan wah luar biasa aparat atau bajingan ya pejabat emang nggak gitu. Hah? 1 triliun 51 kilogram. Itu kira-kira aslinya berapa ya ketemunya ya? Kayak gitu bro. Distrust bro, udah nggak percaya. Ini bahaya loh bro. Sekarang gini bro, kemarin nih Pertamina masalah yang turun kan Komisi 4 ya, pimpinannya kan. Beberapa speak up, orang percaya gak bro? Lo lihat tuh di kolom komen, malah bilang, loh kok jadi dia jubirnya? Loh kok jadi dia jubir Pertamina? Loh kok dia yang panik? Ada apa ya? Apalagi itu namanya distrust lagi tuh, DPR orang yang nggak datang percaya. itu ya? Iya. Jadi sebenarnya kan dalam demokrasi itu ya, setahu gue ya, ini sependek pengetahuan gue ya, institusi itu kan penting kan. Nah institusi itu kenapa penting? Karena dia representasi dari kita dan kredibilitas itu mata uangnya kan. Integritas itu mata uangnya kan. Itu kan lama hilang bro. Emang dengan lo duduk di sana lo otomatis membeli itu semua kan? Enggak. Sekarang publik merasa egaliter di dunia media sosial, merasa nggak kayak gitu, lo aneh kan gitu jadi. Itu ngeri tuh. Ya, sampai akhirnya di PHK gitu kan. Banyak teman gue yang udah terima duit tinggal 1/3 dari gaji, udah terima gaji tinggal 50% dari gaji, Gitu ya, udah bro. ada yang WFH. Ya alhamdulillah sih kedai kopi enggak ya. Itu pada ketawa-ketawa nih anak-anak ini masih pada Masya Allah. berisik juga enggak. Kemarin kita bagi-bagi dividen. Dividen et impra. Alhamdulillah, amin. Ini kalau di berisik tuh dividen et impra. Makanya gue langsung pakai sepatu nih bro. Nggak, tapi itu dirasain gak sih ya pejabat-pejabat kita tuh kan? Itu yang gue takut bro. Lo bayangin bro, ada Indonesia gelap, dibilang mukamu yang gelap. Ada kabur aja dulu, dibilang kabur aja sekalian, gak usah balik lagi. Logika yang paling sederhana, mungkin berarti nggak dirasain. Ini pakai bahasa rakyatnya kan gitu kan. Kalau jawabannya gitu nggak dirasain kan berarti kan logikanya ya. Itu kan bahaya bro. Jangan-jangan ini yang gue nih cuman kepikiran aja nih ya. Apa mungkin karena kita duduk nggak di bangku yang sama, nggak di suasana ruangan yang sama bro. Para pejabat pasti di kursi yang nyaman, anak-anaknya semua baik-baik aja, duit di busitonya triliunan atau miliaran, pekerjaannya ada. Tapi beda loh sama Gen Z yang baru kuliah atau lagi baru lulus kuliah, susah cari pekerjaan. Begitu ada dapat pekerjaan juga dapat UMR. Begitu dapat UMR masih ditawar sama HR-nya, jangan UMR deh, di bawah UMR mau nggak? Kalau kamu nggak mau, masih banyak yang mau. Dan jadi kita akan berangkat pada garis start yang beda bro.
Iya, itu gue baca di X 30% apa 23% ya, gue lupa. Generasi Z yang masuk kategori NEE apa kalau nggak salah. Jadi dia nggak sekolah, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dia di rumah. Ada tuh ya. Ada, dan itu banyak banget. Dan terus kan sekarang salah satu tantangannya Gen Z itu, makin dikit perusahaan yang mau terima Gen Z. Iya. Karena citra Gen Z yang ngerepotin. Iya. Dibilang strawberry generation lah. Iya, dibilang ini itu males lah, ini banyak ngeluhnya lah gitu. Kalau apa-apa minta yang nggak fleksibel lah sama waktu dan lain-lain. Jadi Padahal yang makin nyalahin banyak. tuh mereka yang menciptakan Gen Z loh. Iya, Iya dong. Kan yang lagi sekarang mimpin top manajemennya boomer atau X. Middle manajemennya milenial. iya. Yang di bawah Gen Z. Nah, mereka ini yang menciptakan karena anak-anak Gen Z adalah anaknya mereka, ponakannya mereka, sepupunya mereka, tapi bisanya nyalain doang. Nah, itu dia tuh. Tapi gue mau kritik dikit. Boleh. Waktu Pak Prabowo bilang, wah ini sih bisa duduk berdampingan nih, nanti nih Oh, calon-calon apa presiden. Gibran AHY. Gibran AHY Puan. Oh, Gibran AHY Puan. Ya. Maksud gue, lo nggak ngitung Henry Satrio apa? Nggak, maksudnya gini loh, sorry ya bro ya. Gue bukan tentang Henry Satrionya nih, tapi jangan gitulah. Iya. Nggak boleh lah. Masa pemimpin Indonesia itu circle-nya itu doang. Dan semua darah biru politik lah gitu. Iya. Ya kan? Maksud gue kan kita juga pernah punya yang namanya Jokowi kan. Iya. Pernah punya yang namanya SBY kan. Nggak dari mana-mana. Ya kan nggak mesti juga nanti presiden selanjutnya itu anaknya SBY, anaknya Jokowi, anaknya Mega, kan nggak harus begitu juga. Anaknya Iwan Trikarso juga boleh lah. Tahu Iwan Trikarso kan, almarhum tuh bokap gua. Jadi gua kecewa banget tuh waktu Prabowo ngomong gitu, walaupun bercanda ya. Tapi ya nggak gitu juga kali. Boleh nggak gue berpikir bahwa sebenarnya itu adalah realitas politik yang dibaca Prabowo. Ini keadaannya udah kayak gini. Iya. Lo semua bakal temuin pemimpin lo ya 3 orang ini. Lo nggak usah berpikir ada Henry Satrio di line up menjadi orang keempat. Itu udah realitas politiknya. Dan itu emang menyedihkan sih kalau cara berpikirnya memang arahnya ke situ. Iya, karena kan harusnya ada lagi orang baru, harusnya ada lagi orang baru kan. Iya dong. Mam nih, kita udah berapa lama sih kita ngedumel aja nih. Ini kita bahas apa nih nggak jelas. Minum aja dong, enggak gitu. Nggak, ini teman-teman gini, tadinya tuh Imam mau ngajak ngomong Pertamina, cuma gue tuh udah banyakan keselnya. Iya, nggak apa-apa bro. Udah berapa menit, Frans? 30. Ngedumel kita. Iya, dan ini bulan puasa tuh bisa kita anggap sebagai sebuah waktu yang memang ya kita lihat lah, ini kan Kontemplatif juga. bulan puasa perlahan harga naik. Iya bro. Terus Capek lebaran lah. juga harga naik. Udah gitu kan ngeselinnya ntar ada lagi pejabat yang ngomong, ya wajar lah kalau lebaran harga-harga naik. Terus belum Jangan lagi, ditambahin itu tuh, tapi di mall-mall banyak yang diskon persen-persen. lu perhatiin nggak? Ditambah lagi ada yang di trending di X yang anaknya Kapolda Oh iya, Kapolda Kalimantan ya? Kalimantan Selatan. Itu kan yang gitu-gitu. Lu bayangin dulu. Ini bisa perfect disaster bro. It hurts man, it hurts. Iya. Jadi perfect disaster. Orang susahnya banyak. Yang flexing ada distrust, ada ini. Kalau itu ngunci, jadi bro. Dan kemudian Aduh, astagfirullah. ada sebuah gerakan moral ya. Sukatani itu kan tuh dia nolak jadi duta. Iya. Udah bener dia. Jadi emang ya gue ya gimana ya? Kadang-kadang orang bilang kan enggak tuh, mall-mall masih penuh. Ya mall-mall masih penuh, kegiatannya macam-macam, tapi mostly sih ke food court. Dia nggak baca penelitiannya kedai kopi tuh. Middle class itu sekarang kan karena dia kesulitan, banyak yang turun ke bawah. Aspiring middle class-nya juga turun ke bawah. Kemiskinannya membaik sedikit. Yang paling tinggi nahan uang, yang paling tinggi akhirnya juga karena nahan uang dia belanjanya di sekitar gitu-gitu aja bro. Iya, Gitu-gitu. ya udah, gitu deh. Ntar kita ketemu lagi ya. Ya,
Minggu depan, ini kita nggak bisa seminggu 2 kali ya ngedumel gini. Ya gue sih bisa. Cuman gue lucu ya, lu tuh ini image lo bro, persona lo di digital. Ini kalau gue orang awam ya, ini coba aja cek ada 4 orang nih. Lu itu personal lo tuh, personal branding lo tuh orang lucu. Tapi bisa sengedumel ini, iya gak? Setuju gak? Dia lucu kan? Dari semua pengamat politik yang paling lucu nih. Tapi kalau udah sengedumel ini kan berarti emang ada keresahannya. Jadi emang ngeri nih. Satu lagi deh sebelum tutup, gue cuman mengungkapkan rasa prihatin sejumlah daerah ada genangan atau banjir. Ya kan, Bogor. ada di Jakarta, ada di Bogor, mungkin ada di wilayah lain juga. Kita ikut prihatin, mudah-mudahan segera surut banjirnya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan fasilitas dasar begitu ya, kesehatan, pendidikan tetap jalan, makanan tetap ada buat sahur, buat buka. Mudah-mudahan yang Indonesia nih negara paling ringan tangan, paling rajin membantu. Mudah-mudahan yang lagi berkecukupan mau ngebantu saudaranya yang lagi kesulitan. Apalagi ini Ramadan. Satu lagi boleh nggak bahas nih? Boleh, ayo. Ini tau gak lo, kita ngobrol berdua ini kayak siapa? Kisah bro. Trump sama Zelensky men. Tapi habis itu berarti gue dimarahin dong. Kenapa tuan rumahnya? Enggak, maksud gue gini bro. datang. Trump sama Zelensky kan tuh ada versi lengkapnya yang 49 menit ya. Tapi netizen kita tuh saking keselnya itu dia tumpahkan ke itu. Gue kebayang tuh kalau bukan Zelensky yang di situ kelihatannya enak banget tuh ya. Happy banget kalau bukan Zelensky yang di situ men. Ya lu paham kan yang dimaksud sama XX itu siapa gitu. Jadi emang agak. Ntar gue kasih ini deh kalau kita udah offline ya. Gue kasih fakta terbaru lagi tuh. Ada satu lagi yang ini bikin orang marah-marah juga sebetulnya. Jadi kita juga ya deg-degan juga ngeliatin gimananya. Tapi ini konteksnya tetap ya, kita tuh mendukung pemerintahan ini baik-baik aja loh. Ya. Iya, Kita jadi- kritik itu sebenarnya untuk itu sebenarnya. Enggak, gue tuh pengennya begini. Yang tadi yang desas-desus yang ganti-ganti itu tuh kalau bisa pemerintah dengar. Ini ada berita kayak gini loh di rakyat tuh. Memang Iya. itu dianggapnya sih kan kelas menengah ya. Tapi kan begini ya, Indonesia Emas 2045 itu bisa terjadi kalau kelas menengahnya tuh baik-baik aja dan banyak. Betul. Nah kelas menengahnya nggak baik-baik aja, pakai sepatu aja setelah diomelin bininya. Karena kelas menengah itu, kelas menengah itu yang akan naikin pertumbuhan ekonomi kan. Iya. Mereka kan kelas yang punya daya ungkit ekonomi. Lah kalau merekanya aja nggak bisa punya pakai sepatu, nunggu AdSense cair kan gimana coba? Itu yang paling tau gak lo, agak kejadian lucu lagi. Lo ada yang ini gak? Ada yang lulusan teknik gak? Gue teknik. Lo teknik kan? Iya, Ya kan akhirnya lo begini kan hidup lo. iya. Nge-host. Ya oke lah lo diantara lulusan teknik lo abang Jakarta gitu. Atau misalnya kan ada yang beruntung kayak Maman gitu kan jadi menteri. Nah, Kan dia juga teknik. satu di antara 270 juta. Iya. Nah itu ada beberapa temen gua anak-anaknya tuh baru pada lulus ya. Nah itu sih canggih-canggih. Universitas ternama. Teknik ini, teknik itu, teknik ini, teknik itu. Ujungnya Pusing men. pusing kan? Set. Kedai kopi ada lowongan ya? Apaan? Ini anak gua nih magang dulu di situ sampai dapat kerjaan yang bener. Satu ya kurang ajarnya. Dia nyuruh anaknya itu magang di kedai kopi Berarti sampai sini dapat nggak kerjaan bener yang dong. bener. Satu itu. Dikira bercanda di sini. Iya. Yang kedua, wah enak banget ya. Akhirnya gue ngomong, anak lo Unpad bukan? Kalau bukan Unpad susah. Sama gila aja lo. Prosesnya lama. Enggak maksud gue, lo gini loh. Babe Sabeni, Benyamin, di film Sidul Anak Sekolahan, pengennya nyekolahin anaknya jadi apa? Insinyur kan? Senior Anggapannya dia apa? Kalau insinyur, kerja. gampang dapat kerja. Ternyata kan enggak. Sekarang zamannya kata orang udah jadi programmer. Belum tentu juga kan. Orang programmer juga ujung-ujungnya jadi buzzer. Kayak gitu loh bro, maksud gue apa ya? Terus startup. Ya anak muda mesti jadi startup, anak muda mesti jadi startup. Yang ngomong anak muda mesti jadi startup, tanya jadi wapres. Kan beda sendiri tuh. Terus yang urusannya startup ini gimana? Rans Manajemen punya Raffi sama Kaisang ya.
tutup bos. Gue nggak ngerti tuh. Itu kan dekat banget sama kekuasaannya dua orang itu ya. Itu aja tutup loh. Mungkin karena duitnya banyak jadi nggak terlalu detail merencanakan kali bro. Sama kerjaannya udah kebanyakan ya, bingung kan. Enggak, maksud gue, yang mau ketemu sama Raffi sama Kaisang kan banyak ya. Kan bisa aja di restoran itu. Lo ketemuan gue di restoran ini, kan ngantri orang men. Dia Nggak akan sibuk tutup. banget bro. Iya, maksud gue ketemunya di situ aja. Jadi lo bayar sekalian, kan jadi nggak gratifikasi. Muter. Gitu loh maksud gue. Jadi kayak ada tuh teman gue ya, punya studio di Kemang, tutup men. Pindah. Tapi gue jadi ngeliatin ini deh bro. Gue kali itu gue ikut prihatin bro. Iya, prihatin bos. Sekarang gue kepengen masuk ke cara berpikir lo. Nah, Ini kan berarti Raffi Kaisang tuh kan banyak ya kerjaannya. Ah. Banyak banget ya, sampai mungkin susah megangnya, mungkin 24 jam kurang ya. Iya. Tapi lo pikir gak, berapa juta Gen Z sekarang nyari satu kerjaan aja susah. Itu gap lo bro, banget men. itu ngeri lo. Terus katanya kakaknya juga punya tambang banyak banget ya. Oh, gak tahu gue itu. Itu desus yang Maluku Utara katanya. Makanya ya, aduh, kok gapnya makin jauh gini ya? Yang kaya banget, yang susah banget gitu ya. Gini rasio tuh ya kalau bahasa dosennya ya. Ya oke lah kalau gitu teman-teman, mari kita Berdoa. Kita Semoga baca kita Al-Fatihah lah baik-baik buat saja. Indonesia ya. Amin. Al-Fatihah. Amin. Amin. Itu kali pertama ya kita bacain Al-Fatihah buat negeri ini. Karena kita udah Di channel resah. ini. Serius loh bro. Iya. Mungkin ya, yang nggak tahu tuh ya, udah mikirin. Misalnya nih anak-anak di rumah ya, wah lebaran pakai baju baru nih, opor nih. Atau ada yang mikirin, wah nanti kita lebaran pasti keluarga-keluarga kita pada kesini nih pulang kampung. Sementara yang dirasain tuh pusing bos. Ini gimana ntar beli baju ya? Ini gimana ya caranya ntar kita pulang kampung ya? Ini gimana ya ntar kita kasih THR ya? Kayak gitu-gitu gitu. Iya bro. Lo kebayang gak sih? Nih ya, ada 4 manusia di satu rumah, pikirannya beda-beda. Yang satu kepikiran, wah ini bentar lagi gue bisa mau beli kamera baru misalnya, atau mau beli baju baru misalnya, terus mau benerin dapur misalnya. Sementara ada bapaknya nih yang, ini gimana ya besok ya? Walaupun Sujiwo Tejo tuh punya quote keren man. Apa tuh? Sujiwo Tejo di acara Q&A waktu itu ada gue di situ, dia bilang begini, bila kamu sudah takut besok mau makan apa, itu lu sudah Menghina tuh. menghina Tuhan. Itu keren tuh. Jadi emang kita, nah kalau kayak gituan dipakai, pemerintah seneng. Udah lo nggak usah khawatir, lo menghina Tuhan lo. Lihat besok aja, kan. Udah bro, Mas Akil udah ngantuk-ngantuk tuh. Gue lihat dia udah nggak sanggup lagi menahan keluhan-keluhan Gue ini. tuh ya sebelum tutup, gue tuh lagi nunggu cerita mungkin 1 bulan lagi setelah Lebaran terhadap lebih dari 10.000 orang yang di PHK di saat uang pesangonnya udah mulai habis, di saat mereka belum dapat kerjaan. Kalau gue nggak salah, Sritek tuh nggak ada pesangon. Nah makanya apalagi yang nggak Karena dapet kalau gue pesangon. nggak salah, ini mohon maaf ya Tek ya, kalau salah gue tolong diperbaiki. Dikoreksi aja. Karena si Sritek itu bilang uang buat karyawannya itu tergantung dari penjualan aset ya. penjualan Iya. kepahilitannya itu. Iya, ya makanya apalagi itu. Tapi maksud gue sebenarnya pesannya gini, keadaan ini bisa semakin nggak enak kalau nanti teman-teman yang di PHK ini mulai bersuara kan.